Halo semuanya, kembali lagi di channel Katemi dengan saya sendiri, Bu Katemi. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran sudut. Nah, kita akan membahas tentang ukuran sudut. Pertama, satuan derajat. Nah, pada sebuah lingkaran didefinisikan sudut satu putaran besarannya 360 derajat. Nih, satu putaran itu 360 derajat. Berarti satu ini yang sudah ada contohnya 3. Satu putaran penuh itu hasilnya 360 derajat. Maka kebalikannya, kalau 1/360 derajat putaran itu adalah ini 1 derajat. Nah, di sini ingat nih, 1 derajat berarti 1/0 kecil ya, itu dibaca 1 derajat. Nah, hubungan putaran dan sudut putaran ya. Satu putaran itu 360 derajat. Kalau ini berarti 1/4 putaran. Ini yang dinamakan setengah putaran. Yang ini tadi satu putaran penuh berarti 360 derajat. Itu hubungan putaran dan sudut putaran. Nah, agar kalian lebih jelasnya, ini pakai jam dinding ini. Ini berarti satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu 300, ini derajatnya ya. Satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, kalau yang contoh 2 ini menunjukkan jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Berarti ini nanti berapa derajat ini sudutnya? Ya. Berarti jam 1 itu menunjukkan sudutnya berapa. Caranya bagaimana? Kita lihat, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 lengkungan. Berarti 1/12, karena ada 12 lengkungan dikali 360 derajat. Ini SMP kelas 7 ya. Berarti 1 ini 3. Oh, jam 1 itu menunjukkan sudutnya 30 derajat. Gitu ya. Kita belajar lagi. Ini 1:30 sebetulnya ya. Maaf, saya baru flu juga. Nah, ini kalau jam 1:30 menit, berarti berapa sudutnya? Berarti ini 1. Nah, ini separuhnya. Boleh tinggal 30 derajat ditambah setengah kali 30. Cara boleh beda. Berarti ini menunjukkan 45 derajat. Itu ya. Kalau jam ini jam 3 atau 15 sama aja ya. Kita buat jam 3. Berarti ada berapa lengkungan? 1, 2, 3. Berarti saya tulis 3, ada 3 lengkungan. Setiap lengkungan itu 30 derajat. Berarti 90 derajat. Atau dinamakan sudut siku-siku. Nah, ini review materi kelas 7. Nah, ingat 1 derajat ini ditulis biasa ya, sama dengan ini. 1 derajat sama dengan 60 menit. Ini sama ya. Nah, ini lambang. Ini pakai lambang 1/0 sama dengan 6 petik. Gitu ya. Berarti ini dinamakan derajat.
Ini hanya mengulang ya. Yang ini petik 1 itu menit. Terus ada di sini petik 2. Berarti detik. Gitu ya. Ini hanya mengulang. Oke, silakan dibaca sendiri. Hanya review. Nah, agar lebih jelasnya kita akan mengerjakan contoh. Contoh soal, nyatakan setiap sudut berikut ini ke dalam satuan derajat sampai menit dan detik. Berarti kalau yang diketahui derajat, cari ya derajat, menit, dan detik. Kita pecah dulu. 36 itu 36 derajat ditambah, karena ini dipisah, ini derajatnya 0,41 derajat. Dari sini, oke, lanjut ya. Berarti tetap 36 derajat, bukan harus kecil nih. Di sini mau jadikan menit dulu kan, berarti 0,41 dikali 60. Tapi 60-nya apa? Iya, ingat 1 derajat itu 60 menit. Berarti sini satuannya menit. Itu ya. Kurangi kayaknya terlalu deket. Nah, tulis 36 derajat. Nah, kaliannya di sini ya. 0,41 kali 60, tapi nolnya saya simpan ya. Ini 6, ini 24. Di sini ada 0. Ngitungnya ini 1, 2. Di 1, 2. Nah, ini ditambah 24,6. 0 boleh ditulis, boleh tidak. Seperti ini. Setelah itu kita tulis lagi 36 derajat ditambah 24 apa? Iya, menit ditambah, Kak dijabar-jabarin gitu ya, 0,6. Nah, ini dikali 60 apa? Iya, detik. Kenapa? Karena 1 menit itu 60 detik. Ini kunci. Nah, sudah, kita tulis lagi, ya apalah ya, nah karena terlalu dekat. Sudah. Sekarang 36 derajat ditambah 24 menit ditambah. Nah, ini saya tulis di sini 0,660 kali ya, kali 6 kali 6 36 tambah 0. Komanya ada 1, berarti ini 36 apa? Detik. Nah, jadi 36,41 derajat hasilnya 36 derajat 24 sebentar. 24 menit 36 detik. Ya, pelan-pelan ya. Sekarang yang kedua. Untuk yang kedua, saya ganti. Sama, jabarkan. 50 derajat ditambah 0,2625 derajat. Berarti 50 derajat ditambah 0,2625. Ini kasih kurung ya. Kenapa? Dikalikan. Di 1 derajat yang atas tadi berapa menit? Iya, 1 menit. Setelah ini perkaliannya seperti yang atas ya. Biar kita waktu, berarti ini sama dengan 15,75 menit. Ini prosesnya tidak saya jelaskan. Terus sama dengan 50 derajat ditambah 15 menit ditambah 0,75 menit. Nah ya. Terus kita lanjut. Sama dengan
50 derajat ditambah 15 menit ditambah 0 kurung buka ya 0,75 dikali 60, tapi 60-nya detik. Nah, sudah. Kalau sudah ditambah, kita buat 50 derajat ditambah 15 menit ditambah 45 detik. Nah, jadi 50,2625 hasilnya 50 derajat 15 menit 45 detik. Ini jawabannya. Kita lanjut yang ke contoh 2. Itu nyatakan setiap satuan sudut sampai nyatakan setiap satuan sudut sampai desimal. Kebalik ini ya. Kalau ini tadi kan diketahui sudut yang ditanya, ini diganti aja. Berarti ini setiap satuan sudut sampai menit dan detik berikut ini ke dalam satuan derajat, betul ya. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya sama, tapi hanya kebalikannya. Ini kita tulis sudah, berarti 23 derajat ditambah ini 6 kurung kayak 6. Nah, ini menit ke detik. Menit 1 menit berapa derajat gitu dah. Menit ke derajat berarti kan 1/60. Berarti 6 per 60 kan 1 per ini 60 derajat ditambah sama 18. Nah, 1 detik itu 1 per 3600 detik derajat. Ini kunci. Per 306. Ini kemana? Derajat. Nah, dengan 23. Saya pembagiannya tidak ini ya, menjelaskan ya. 1/10 berarti 0,1. Ditambah ini bagi 18 ini 2. 1/200. Berarti jawabannya 0,005. Nah, saya hanya mau menjelaskan ini derajat semua ya. Menjelaskan gini, 23,0 ditambahi boleh untuk membantu ya. Nolnya kalau penjumlahan itu diurutkan. Oke, urut. Ini juga 0,005. Sudah, diurutkan aja. Penjumlahan kan tidak masalah. 0, 1,3. Berarti jawabannya ini, berarti ini tidak usah. Ini 23,105 derajat. Jadi ya. Tidak bisa dihapus ya sudah. Ini kita ke sorry kita harus turun nih karena ini ya. Sekarang yang B. Untuk yang B sama caranya, 38 derajat ditambah 30 per 60 derajat ditambah 27 per 3600 derajat. Jadi sudah 38. 1/2 berarti 0,5 derajat ditambah bagi 9 3 bagi 9 4 berarti 3/4 itu jawabannya 0,0075 derajat. 38,5075 derajat. Ini jawabannya. Ini dari jam ya, derajat dirubah ke derajat.
menit, detik, atau kebalikannya. Sekarang kita belajar tentang satuan radian. Ini saya mundurkan aja. Satuan radian. Besar sudut dalam radian dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara busur. Nah, busur itu yang mana ini ya? Yang busur nih. Bukan mau pakai warna ganti deh. Nah, busur tuh yang ini. Ini yang dinamakan busur. Di hadapan sudut. Nah, ini misalkan ini sudut theta gitu ya. Ini theta. Bacanya theta. Misalkan theta. Dan panjang jari-jari lingkaran. Ini yang dinamakan jari-jari. Seperti ini ya. Ini yang dinamakan R. R ini jari-jari. Nah, jika besar sudut AOB, ini bacanya sudut, ini sudut ya bacanya. Sudut. AOB ada, karena ini alfa saya ganti ini alfa saja. Di alfa. Sama aja ya. Alfa berarti ini AB, ini busur AB nih ya, sama dengan OA. Panjang AB sama dengan panjang OA panjang OB. Itu maka sudut. Maka alfa panjang AB dibagi R itu sama dengan 1. Berarti kalau R sama dengan panjang AB, R kan sama ya, ini panjangnya, itu nilainya 1. Itu ya. Kita lanjut. Hubungan satuan derajat dengan satuan radian bahwa satu putaran penuh sama dengan 200 dengan 2 pi radian seperti dinyatakan dalam definisi berikut. Nah, ini misalkan derajat kita simbolkan D dan radian disimbolkan R, ini ya, R sama D ya. Dan banyak putaran kita simbolkan P, maka hubungan derajat, radian, dan panjang banyak putaran itu bisa R. Apa tadi R? Radian dibagi derajat itu sama dengan radian per P. P itu banyaknya putaran kali 360 sama dengan pi per 180 derajat. D berarti derajat sama dengan P kali 360 derajat. Di mana pi untuk radian ya itu 3,14, tapi dan kalau pi sendiri untuk derajat itu 180 derajat. Nah, persamaan di atas digunakan untuk menentukan nilai satuan yang lain jika dinilai salah satuan diketahui. Misalkan diketahui nilai derajat akan dinilaikan radian dan berapa putarannya. Sekarang hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Satu putaran penuh tadi 2 pi. Berarti kalau setengah putaran berarti rad itu 180 derajat. Itu ya. Tentukan sudut di bawah ini. Nah, kalau di ini ditanya derajat berarti apa? 2/5 pi dikali 180 derajat per pi. Balikan kan. Sudah, pi sama pi bagi habis. Ini 1, 3, 6. Itu sama dengan 72 derajat. Atau cara mudah boleh 2/5 pi. Ingat, pi itu berapa? Iya, 180 derajat. Ya sudah, berarti 2/5 kali 180 derajat.
boleh. Itu 72 derajat. Itu ya. Sekarang kalau 1/3 pi radian, ini harus ada radiannya ya, karena berbeda nanti. 1/3 pi dikali 180 derajat per pi. Pi sama pi. Oh, berarti ini 60 derajat. Ini mundur ya ini ya. Bisa. Enggak. Nah. Oke, lanjut sekarang ke tentukan sudut di bawah ini. Dalam satuan pi radian. Ada pi radiannya. Berarti 135 derajat dikali pi per 180 derajat. Dibagi berapa? 9, 15 bagi 9, 20 bagi 5, 3 bagi 5, 4. Oh, jawabannya yaitu 3/4 pi radian. Sama dengan, kalau yang 300 sama, 300 derajat dikali pi per ini derajat per 180 derajat. Coret 1 bagi 6, 5 bagi 6, 3 sama dengan 5/3 pi radian. Itu. Nah, tugas kalian semoga ini ya kalian paham. Saya ulangi, kalau yang pakai yang ini ya, kalau yang diketahui misalkan A pi radian, berarti rumusnya apa? A dikali 180 derajat per pi. Nanti ini ketemunya derajat. Kalau yang di bawah, kalau yang diketahui derajat, sama dengan berarti A derajat dikali pi per 180 derajat. Nanti ketemunya apa? Pi radian, berapa nilainya. Untuk latihan mandiri, bukan sudah siapkan ini ada 4 soal, tapi beranak, poinnya 100 gitu ya. Selamat mencoba. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa berkomentar di bawah link yang sudah disediakan itu ya. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan memberkati.